Saya pemula, terkadang saya upload video yang menurut saya gak ada yang nonton, malah rame. Giliran yang kuperkirakan bagus, malah sepi penonton. Tak pernah bisa terprediksi, yang penting upload terus. Sangat setuju sekali teman-teman. Jadi ini juga yang sering saya gembar-gemborkan kepada teman-teman semua. Jadi kita sebagai YouTuber pemula itu fokus aja di kuantitas dulu ya. Kuantitas itu artinya adalah jumlah video kita. Jadi kita perbanyak aja videonya, fokus besok mau bikin konten apa, nggak usah memikirkan siapa yang bakal nonton, siapa yang akan subscribe, siapa yang akan nge-like gitu ya. Nggak usah terlalu dipikirkan, udah abaikan saja, setelah upload lupakan gitu ya. Itu sebenarnya untuk mendinginkan pikiran kita dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membuat kita nantinya menjadi tumbuh rasa malas gitu ya. Maksudnya gimana Bang kok muter-muter gitu? Oke, jadi begini teman-teman. Saya selalu mengajak teman-teman semua para YouTuber pemula itu jangan terlalu fokus pada monetisasi, jangan terlalu fokus pada views, jangan terlalu fokus pada subscriber, jangan terlalu fokus pada siapa yang nge-like, yang komen, dan seterusnya. Karena kalau kita sebagai YouTuber pemula terlalu memikirkan hal itu, maka nanti yang ada adalah sifat dan rasa malas itu pasti akan datang. Nah, itulah petakannya teman-teman. Kalau kita sudah malas, ya udah lupakan semua impian yang selama ini kalian bangun gitu ya. Kalian dapatkan mungkin dari channel-channel yang sudah besar, katanya gajinya ratusan juta, gajinya puluhan juta dan seterusnya, ya dikuburkan aja impian kalian kalau memang kalian berfokus pada yang tadi. Meskipun itu adalah tujuan utama kita ya, tujuan utama ngonten di YouTube ini kan salah satunya adalah supaya kita mendapatkan penghasilan gitu ya. Tapi kenapa kita tidak boleh memikirkan hal itu? Ya sebetulnya sih memikirkan boleh, berharap juga boleh, akan tetapi jangan terlalu dipaksakan gitu loh ya. Kalau memang belum waktunya teman-teman ya, memang video kita itu memang belum waktunya untuk rame, ya nggak rame. Meskipun kalian praktekkan semua teori-teori yang disampaikan oleh YouTuber-YouTuber senior, namun nyatanya ya mungkin saja ada yang rame, satu atau dua atau beberapa. Tapi percayalah semua itu nanti akan bergantung pada beberapa faktor ya. Dan faktor ini tentu juga sangat luas sekali. Yang paling utama tentu yang sering digembar-gemborkan itu kan kualitas kontennya. Memang itu tidak salah teman-teman, itu betul. Saran dan juga teori-teori yang disampaikan oleh YouTuber senior itu semuanya betul ya, secara teori. Tapi secara praktek nanti pasti akan berbeda. Karena implementasi atau dalam prakteknya tentu akan berbeda pula hasilnya. Misalnya nih, kita mempraktekkan, kita mencari nih di YouTube ya, misalnya kata kunci bagaimana cara mengatasi channel sepi penonton. Kemarin saya juga mencoba untuk membuat polling ya, atau sebuah kuis gitu di tab komunitas saya. Itu sebenarnya saya juga iseng-iseng. Gimana menurut pengalaman kalian, teori-teori yang disampaikan oleh channel-channel YouTube yang sudah senior, itu ketika kalian praktekkan apakah berhasil atau hanya omong kosong gitu ya. Sekali lagi saya tidak ada niatan untuk menjelekkan siapapun. Di sini saya hanya murni menanyakan apa yang selama ini saya pikirkan gitu. Yang dipikirkan apa Bang? Yang saya pikirkan itu begini teman-teman. Kalau misalnya semua teori-teori yang disampaikan oleh channel-channel besar, tidak terkecuali channel-channel berkembang atau channel-channel kecil seperti Bahas YouTube ini kan Bahas YouTube juga menyampaikan teori-teori yang mungkin bisa dibilang hampir-hampir mirip dan serupa temanya. Akan tetapi, saya juga tidak bisa menjamin bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa berhasil gitu ya. Misalnya saya juga pernah nih buat cara bikin video agar rame penonton gitu ya. Setelah kalian praktekkan, apakah video kalian akan rame? Belum tentu. Ya, tapi ada juga orang lain yang mungkin mempraktekkan hal itu tapi ternyata rame betulan. Nah itulah teman-teman, jadi semua itu hanyalah teori, namun tingkat keberhasilan itu juga tergantung dari diri kalian masing-masing. Entah dari kemampuan kalian, mungkin kalian itu jago dalam editing, atau mungkin memberi efek-efek yang sekiranya itu lucu, atau mungkin menghibur, dan seterusnya. Kemudian ada juga dari faktor keberuntungan teman-teman. Jadi ini sudah seperti yang saya sampaikan di video yang sebelum ini mungkin ya. Jadi faktor keberuntungan itu juga sebetulnya itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Kalau kita itu termasuk orang-orang yang beruntung ya, kita bikin konten asal-asalan aja ya, videonya nggak terlalu bagus atau mungkin videonya itu burik, pencahayaannya kurang,
kemudian materi yang disampaikan juga sebetulnya sama dengan materi-materi yang disampaikan oleh YouTuber-YouTuber lain. Akan tetapi video yang burik tadi itu ternyata viewsnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada konten yang kualitasnya HD. Nah, itu kan tentu membantah sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa kita bikin video itu harus berkualitas. Gitu ya, gambarnya harus yang bagus, lighting harus yang begini, kamera harus yang mahal, kualitas harus HD dan seterusnya. Apakah itu salah? Tidak salah, teman-teman. Memang itu teori, ya. Karena secara umum kalau video kita bagus, gambarnya bagus, pencahayaannya itu pas, atau mungkin backgroundnya bagus, backgroundnya enak dipandang gitu ya, itu teorinya atau secara umum kan harusnya orang akan betah menonton video itu. Tapi nyatanya ketika kita bandingkan dengan video burik yang sudah kita sebutkan tadi, ternyata view-nya kalah jauh. Nah, seperti itulah teman-teman. Ya mungkin saja orang yang videonya burik ini tadi ini adalah orang-orang yang beruntung, sehingga video-videonya dia itu mendapat rekomendasi dari YouTube. Entah mungkin karena manfaat dari konten itu, atau mungkin banyak orang yang sudah mempraktekkan apa yang disampaikannya dan ternyata berhasil, atau mungkin ada hal-hal lain yang tentunya bermanfaat bagi orang-orang yang menonton, sehingga orang-orang itu mau terus menonton video itu. Oke lah, jadi ini jadi melebar kemana-mana ya. Jadi kita itu tidak akan pernah bisa memprediksi, teman-teman, video kita ini, oh ini pasti rame nih video yang ini, ternyata sepi. Kalau kita misalnya upload asal-asalan misalkan ini, ya udahlah ini saya cuma bisa ngupload seperti ini, diupload, ternyata rame. Padahal kita nggak pernah mengira dan kita kira itu adalah konten yang biasa aja, ya, tapi ternyata malah rame. Seperti yang ditanyakan oleh sobat kita yang di awal tadi. Nah itulah. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menangkap intinya. Kalau mungkin kalian juga bingung dengan penjelasan saya, ya anggap saja ini sebagai hiburan dan angin lalu, atau mungkin ya sekedar hanya untuk mengisi waktu luang begitu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.